Morning everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan pertemuan yang kemarin, dan untuk yang sekarang, kita akan membahas mengenai proposisi equivalent atau equivalent proposition. Masih sama-sama terkait dengan logika proposisi, namun ini ada lebih beberapa peningkatan ya. Jadi ada penambahan kasus terkait dengan proposisi majemuk. Yang pertama, ada namanya konsep tautologi. What is the meaning of tautology? Tautology adalah compound proposition is called a tautology if it is true for all possible combination of truth values from its constituent proposition. Jadi proposisi ini disebut sebagai tautologi jika semua itu bernilai benar. If it is true for all possible, untuk semua kemungkinan kombinasi apapun itu dinilai benar, maka disebut sebagai tautologi. Example, P, variable P or negasi P and Q. Jadi di sini ada tabel kebenarannya, the truth of value table. Jika P-nya itu bernilai benar, kemudian Q-nya itu bernilai benar, ini masing-masing setiap variabel sudah mempunyai nilai dari masing-masing nilai kebenaran. Dan kombinasinya ada TT, TF, FT, FF. Jadi masing-masing kombinasi. Kemudian kita bandingkan atau compare dengan sebuah konjungsi N, P and Q. Antara P dan Q, jika P-nya itu T, kemudian Q-nya itu T, maka hasilnya itu T. Kemudian selain itu salah atau false. And then negasi. Negasi dari P dan Q. Di sini ada simbol negasi P dan Q. Jadi tautologi itu adalah diambil dari proposisi dibandingkan dengan atau dengan dua perbandingan proposition atau proposisi majemuk. Jadi hasil P dan Q, hasilnya true, itu hanya dimiliki oleh true and true, selain itu salah. Dan negasi dari P and Q itu kebalikannya. Yang di sini true jadinya false, dan yang lain jadi true semua, karena kebalikan, karena ini negasi. Kemudian setelah itu tautologinya, maka semuanya benar. Jadi tautologi itu di sini semua kemungkinan itu betul. Is called a tautology if it's true for all possible. Jadi untuk semua kemungkinan kombinasi itu benar. Namanya tautologi. Kemudian and then contradiction. Contradiction itu biasanya lawan ya. Lawan dari, ini lebih gampangnya ini lawan dari tautologi. Tapi bagaimana kita mengambil sebuah nilai dari lawan dari tautologi? Yang pertama, contradiction itu adalah a compound proposition is called a contradiction if it is always false. Always false for all possible combination of truth value from its constituent proposition. Example, P and Q, P dan Q, dan negasi P atau Q gitu. Jadi kita ambil dari tabel kebenaran. Jadi teman-teman harapannya semuanya harus bisa membuat tabel kebenaran seperti ini. Kalau mau terkait dengan tautologi atau contradiction, ya inilah tabelnya. Untuk mencapai sebuah kontradiksi atau untuk mencari sebuah kontradiksi dari proposisi majemuk, teman-teman harus bikin tabel kebenaran seperti ini. P, jika P dan Q, ini masing-masing ada TT, FF, ini juga sama TF, TF, ini kombinasi ya. Kemudian dan, hasilnya dan, itu berarti true jika semuanya benar. Kemudian atau itu jika antara P dan Q itu sama, TT ini sama, kemudian ini jadinya salah, kemudian FF itu jadinya salah. Jadi kalau beda itu malah betul. Ini yang atau. Kemudian negasi P atau Q, maka kebalikan. Kemudian yang kontradiksinya jadinya semuanya salah atau semuanya false. All for possible is false. Jadi semuanya salah. Kebalikan dari tautologi. Secara gampangnya gitu. Tapi kalimatnya atau dari kalimat proposisinya kita ambil dari, ini ada tanda kurung ya, berarti ini yang diutamakan. P dan Q dan negasi P atau Q gitu.
Bagaimana untuk membentuk kalimat? Ini kita ambil dari beberapa kalimat yang dirubah menjadi sebuah bentuk variabel. Kemudian ada contingency. What is the meaning is contingency? A compound proposition that is neither a tautology or a contradiction. Jadi ini tidak termasuk ke tautologi atau kontradiksi. Kalau yang tadi itu tautologi itu semuanya benar, kalau kontradiksi itu berlawanan, berarti semuanya salah. Kalau kontingensi itu bukan dua-duanya. Di sini ada menggunakan maka ya. Teman-teman masih ingat notasi tanda panah ke kanan itu berarti maka. P, kemudian key, ini masing-masing kita buat true, false dulu, dikombinasikan. Kemudian ini hasil dan, hasil konjungsinya, T, F, F, F semuanya. Dan di sini dibandingkan dengan maka. P maka, P dan Q. Jadi di sini yang betul itu yang dinilai salah itu hanya satu, jika hubungan dan-nya itu benar. Jika dibandingkan dengan dan, benar ini kan, P-nya itu benar, ini P-nya itu benar, kemudian P dan Q itu benar juga, maka hasilnya malah false. Selain itu hasilnya true, gitu. Jadi yang false itu hanya dimiliki di perbandingan variabel P, T, dan di sini menggunakan P dan Q, hasil dari ini. Jadi kontingensi itu bukan merupakan tautologi ataupun mungkin kontradiksi, tapi dia sendiri. Tapi untuk clue-nya gini, clue-nya itu yang bernilai salah itu hanya dimiliki oleh ketika P-nya T dan hasil dari konjungsinya T, jadinya hasilnya false. Next, equivalence in logic. Jadi equivalent logika. Two compound proposition are said to be logically equivalent, sama, logikanya itu sama if they have additional truth table. Example, jika ada sebuah tabel kebenaran yang mengatakan bahwa proposisi itu dikatakan atau logika proposisinya itu sama atau equivalent logika. Ini negasi ya. Negasi P dan Q itu sama dengan artinya negasi P atau negasi Q. Jadi kalau teman-teman ketemu sebuah proposition majemuk atau kombinasi proposisi dengan negasi P dan Q seperti ini, maka teman-teman bisa mengartikan itu sama dengan negasi P atau negasi Q. Kemudian next, negasi P atau Q itu juga hasilnya sama dengan negasi P dan negasi Q. P maka Q hasilnya sama dengan negasi Q maka negasi P. Kemudian next, negasi P maka Q hasilnya akan sama dengan P dan negasi Q. Kemudian negasi P hanya jika atau if and only if Q, maka ini hasilnya akan sama dengan P dan negasi Q, atau Q negasi Q dan negasi P. Itu adalah equivalence logic. Jadi ada sebuah persamaan logika. Kemudian ada namanya hukum, law of logic, hukum logika. Hukum logika itu yang pertama ada hukum komutatif. Hukum komutatif itu sama halnya dengan equivalent logic tadi. P dan Q itu hasilnya akan sama dengan Q dan P. Kemudian P atau Q itu hasilnya juga sama dengan Q atau P. Itu namanya hukum asosiatif. Hukum komutatif. Kemudian hukum asosiatif. Hukum asosiatif yaitu adalah di sini jika teman-teman menemukan sebuah pernyataan P and Q and R, tapi diutamakan P dan Q dulu. Jadi kalau ada tanda kurung seperti ini, bagaimana kita mencari? Itulah yang tanda kurung yang kita cari terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan tabel kebenaran. P dan Q dan R, maka itu hasilnya sama dengan P dan Q dan R. Seperti ini. Untuk yang atau P atau Q, itu diutamakan dulu. P atau Q hasil dari P atau Q, atau R yaitu berarti proposisi yang ketiga atau proposisi yang ketiga dibanding dengan P, Q tadi. Maka hasilnya akan dengan sama dengan P atau Q atau R gitu. Itu namanya hukum asosiatif. Jadi selayaknya kayak matematik ya atau logika ya. Ada semua persamaan rumus. Nah, di dalam logik itu juga ada persamaan. Kemudian ada namanya hukum distributif. Hukum distributif di sini ada P dan Q atau R, maka di sini ada P dan Q atau P dan R. Itu hasilnya sama. Kemudian P atau Q dan R
itu hasilnya akan sama juga dengan P atau Q dan P atau R. Ada banyak banget, tapi teman-teman apakah harus menghafalkan hukum komutatif, asosiatif, atau distributif? Tidak perlu, hanya cukup memahami persamaannya saja. Seperti ini, di antara persamaan-persamaan itu hasilnya akan sama seperti ini. Nah, itu aja yang cukup dipahami. Kalau nama-nama distributif, asosiatif, komutatif itu kalau bisa hafal ya lebih bagus, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, yang penting memahami seperti itu. Dan namanya hukum identitas juga. Jika P dan B itu juga sama dengan P. P dan benar ya. Kemudian P atau salah itu sama dengan identitasnya P. Ini terkait dengan benar dan salah. Jadi B sama S itu benar dan salah. P dan benar, maka P, dan kemudian yang hukum ikatan juga sama, P dan salah sama dengan salah. P atau benar, salah. Nah, ini hukum negasi juga sama. Negasi itu yang tadinya P dan negasi P itu hasilnya tetap salah, P atau negasi P itu hasilnya benar. Kemudian ada juga hukum negasi ganda. Hukum negasi ganda itu kalau negasi kemudian dinegasikan, itu hasilnya akan kembali. Kayak model ini negatif dinegatifkan, kan jadinya positif seperti itu. Kemudian ada hukum idempoten ya. Idempoten itu sama ya dengan tadi P dan P hasilnya P, P atau P hasilnya P. Kemudian ada hukum De Morgan, ada negasi P dan Q itu akan sama dengan negasi P atau negasi Q. Kemudian negasi P atau Q itu akan sama dengan hasilnya negasi P dan negasi Q. Itu merupakan hukum De Morgan. Kemudian ada juga namanya hukum penyerapan. Yang pertama di sini ada P dan P atau Q itu hasilnya akan memperoleh P, kemudian P atau P dan Q maka hasilnya akan memperoleh P. Kemudian negasi B dan S, negasi benar dan salah. Kalau negasi benar itu jadinya salah, kalau negasi salah jadinya benar. Bagaimana kita mencari? Itu diibaratkan kita rubah ke dalam bentuk sebuah kalimat. Nanti kan kemarin seperti yang saya contohkan itu ada sebuah kalimat diibaratkan sebuah variabel. Variabel berupa P atau berupa Q. Nah, kemudian ada namanya converse. Ini tapi converse-nya ini conversion ya artinya, atau bukan merek sepatu tuh ya, bukan converse itu, tapi pertukaran ya, converse ya. Nah, swapping cause, reason or antecedent with effect, conclusion or consequence or vice versa, so that new implication are obtained. Jadi menimbulkan sebuah implikasi baru. Ada sebuah pertukaran. Swapping cause, sebuah alasan atau sebuah proposisinya tadi, dia akan menghasilkan sebuah proposisi baru. Converse from, seperti contoh di sini, converse from P maka Q, P maka Q, that is Q maka P. Sebagai contoh nih, example. If, jika Rio belajar dengan rajin, kemudian mama atau ibu akan memberikan sebuah hadiah. Kemudian conversionnya, then the conversion is, if mom gives a gift, then Rio study hard. Jika mama memberikan hadiah, maka Rio akan belajar dengan keras atau belajar dengan giat gitu. Jadi yang pertama itu jika Rio belajar dengan giat, maka ibu akan memberikan hadiah. Nah, kemudian konversinya maka dibalik. If mom gives a gift, then Rio studies hard gitu. Kemudian ada selain converse itu ada namanya inverse. Inverse itu negasinya ya, negasi dari yang converse tadi. Negating the cause, reason atau antecedent, and effect, conclusion atau consequence, so that new implication are obtained. Jadi akan timbul sebuah implikasi baru. Inverse from, inverse-nya P maka Q, that is negasi P maka negasi Q. Jadi dari yang implikasinya itu dinegasikan. Sebagai contoh di sini, if Rio studies diligently, then mother will give a gift. Jika Rio belajar dengan rajin, maka ibu akan memberikan sebuah hadiah. Then the conversion is, bukan conversion ya, maksud saya, then the inverse is, if Rio doesn't study hard, jika Rio tidak belajar dengan giat, maka ibu tidak akan memberikan hadiah. Jadi negasinya semua gitu. Kemudian next, contraposition, ada namanya contraposition. Negating cause, reason or antecedent, and effect, conclusion or consequence that
the swapping their position, ditukar, so that new implication are obtained. Jadi akan menimbulkan sebuah implikasi baru, ditukar. Kalau tadi kan P maka Q, kemudian di sini negasi P maka negasi Q. Nah, example di sini, if Rio studies diligently, then mother will give a gift. Jika Rio belajar dengan rajin, maka ibu akan memberikan sebuah hadiah. Nah, kemudian the contraposition, maksud saya contraposition bukan conversion ya. Contraposition, if mom does not give a gift, then Doni is not diligent in study. Jika ibu tidak memberikan hadiah, maka Doni tidak akan belajar dengan giat atau tidak akan belajar dengan rajin. Kebalikannya, contraposition, then swapping the position so that new implication are obtained. Kemudian kesimpulan atau conclusion. Conclusion or conclusion are drawn from several statements that are assumed to be true. These assumptions are called premise. Jadi sebuah kesimpulan yang berasal dari sebuah statement itu akan akan diasumsikan benar. Itu namanya asumsi premis. Nah, kemudian if the implication, implikasi ya berarti ya. If the implication of the conjunction of premises with conclusion is tautology, ada tautologi tadi. Tautologi itu berarti yang semua kesimpulan apapun itu all possible, itu semua kemungkinan itu true, bernilai benar. Conclusion is a tautology. It is said that the conclusion journal is valid. Dan valid ya. Kemudian on the other hand, if the premise don't provide enough information to support the conclusion journal, the conclusion is said to be invalid. Jadi jika ada sebuah premis itu apa tadi? Yang mempunyai sebuah nilai kebenaran. Jadi kalau sebuah asumsi tidak punya nilai kebenaran atau apa, itu tidak bisa dikatakan sebagai premis atau proposisi. Premis itu yang membentuk sebuah proposisi. Jadi the conclusion is said to be invalid. Jadi tidak bisa dikatakan valid. Oke, kemudian next ada namanya modus ponens. What the meaning is modus ponens? Modus ponens itu misal ada dua premis ya, ada yang pertama itu P maka Q, premis yang kedua itu Q. Konklusinya apa? Kesimpulannya apa? Q. P maka Q, kesimpulannya Q. P maka Q, yang kedua itu P, maka kesimpulannya Q. Example, if the holiday arrives, then Dewi will take a vacation to Jogja. Itu premis yang pertama. Yang kedua, holidays are coming. Holidays are coming. Yang pertama, if the holiday arrives, jika liburan datang, maka Dewi will take a vacation to Jogja. Maka Dewi akan berlibur ke Jogja. Yang kedua apa? Holiday are coming. Berarti konklusinya apa? Oh, yang kedua itu holiday are coming. Liburan telah tiba. Maka konklusinya Dewi is going on vacation to Jogja. Dewi akan pergi vacation atau Dewi akan berlibur ke Jogja. Kesimpulannya seperti itu. Maka kesimpulannya itu diambil dari yang kedua seperti ini. P maka Q, kemudian premis yang kedua itu P, maka konklusinya itu Q. Itu namanya modus ponens. Selain modus ponens ada modus tollens. Modus tollens itu kan terkait dengan premis atau pembentuk ya. Premis itu kan sebuah asumsi yang menyatakan ada nilai benar. Bernilai atau bersifat benar. Nah, kemudian kalau di sini modus tollens itu P maka Q, hasilnya itu negasi, kebalikan dari modus ponens. Example, if it's raining today, jika hari ini hujan, then Dewi is not on vacation to Jogja. Maka Dewi tidak akan pergi liburan ke Jogja. Kemudian premis yang kedua, Dewi on vacation to Jogja. Dewi itu pergi ke Jogja. Karena apa? Negasi dari Dewi is not on vacation to Jogja. Nah, maka konklusinya apa? Kesimpulannya apa? It's not raining today. It's not, berarti hari ini itu tidak hujan. Kenapa? Dibuktikan dari apa? Karena Dewi pergi berlibur ke Jogja. Gitu. Kemudian silogisme, ada namanya silogisme. P maka Q, kemudian yang kedua, pembentuk premis yang kedua itu Q maka R. Ada 3. Maka konklusinya P maka R. Example, if it does not rain today, Dewi will go on vacation to Jogja. Yang kedua, if Dewi goes on vacation to Jogja, she will visit Malioboro. Yang pertama, if it does not rain today, jika hari ini tidak hujan, Dewi will go on vacation to Jogja. Dewi akan pergi ke Jogja. If Dewi pergi ke Jogja, she will visit Malioboro. Jika Dewi pergi ke Jogja, maka dia akan pergi ke Malioboro.
Maka kesimpulannya apa? If it does not rain today, yang P, if it does not rain today, then Dewi will visit Malioboro. Then Dewi will visit Malioboro. Jadi seperti itu. If does not rain today, ini yang P, kemudian R-nya apa? She will visit Malioboro. Then Dewi will visit Malioboro. Itu silogisme. Kemudian latihan nih, exercise. Nah, silakan teman-teman cermati dan mungkin teman-teman harus bisa menyelesaikan kasus ini ya. Prove whether the following statement are tautology, kontradiksi, or contingency. Dari pernyataan ini masuk kemana nih? Ikuti coba pernyataannya di sini dari apa namanya P, dan negasi P dan Q. Nah ini termasuk ke dalam tautologi, kontradiksi, atau kontingensi. Silahkan dicari tahu. Bisa dibuktikan dengan tabel kebenaran dan diimprove atau diimplementasikan ke dalam sebuah bentuk kalimat. Jika teman-teman masih bingung, maka ubahlah ke dalam bentuk kalimat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, what is the conclusion from the following two premise? Dari dua premis. Yang premis yang pertama, if Johnny does not take the algorithm course, then he can take the thesis. Jika Johnny tidak mengambil mata kuliah algoritma, maka dia tidak dapat menyusun skripsi. Yang kedua, Johnny has to pay additional tuition only if he can take the thesis. Johnny akan membayar SPP tambahan jika dia tidak ambil skripsi. Jadi yang pertama, premis yang pertama, berarti ini ada tiga variabel kalau kita pecah ya. Yang nomor 2 ini, udah ada kata kuncinya nih saya kasih tahu. Ada 3 pembentuk kalimatnya. If Johnny does take the algorithm course, kemudian yang kedua, he can take the thesis, kemudian yang ini, yang premis yang kedua, Johnny has to pay additional tuition only if dia akan membayar SPP tambahan jika tidak menyelesaikan skripsi. Tidak menyelesaikan skripsi, berarti kan itu negasi dari itu. Nah, silahkan teman-teman cermati dan selesaikan kasus di bawah ini, kasus ini. Yang pertama itu teman-teman mencari apakah ini termasuk ke dalam tautologi, contradiction, atau contingency. Yang kedua, teman-teman membentuk sebuah premis dari 2 premises. Kesimpulan dari 2 premis ini. Yang pertama, if John does not take the algorithm course, then he can take the thesis. Kemudian yang kedua, Johnny has to pay additional tuition only if he can take the thesis. Oke, silahkan dicermati dan next. Oke, thank you for attention dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan selalu jaga kesehatan, jangan lupa. Oke, and then saya tutup, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.